warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah UAS Matematika Bisnis dengan dosen pengampu saya Bapak Sugeng Prayitno. Di sini saya akan membahas pembahasan soal, yaitu contoh yang pertama. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C dikurang Q minus 30Q tambah 200Q tambah 1000, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Jadi kan di sini kita mencari laba perusahaan maksimum. Di sini kita lambangin ini P, C, R sama P. Kita mencari P-nya. P-nya 875 dikurang 30Q, C-nya Q kuadrat dikurang 30Q kuadrat tambah 200Q tambah 1000. Ini kita simulasikan. Akumulasikan, terus ada 875 dikurang 30Q tutup kurung Q sama dengan 875 dikurang 30Q kuadrat. Pi-nya kita hitung, jumlahkan yang ke sini, 875Q dikurang 30Q, terus Q kuadrat dikurang 30Q kuadrat, 200Q ditambah 1000. Nah, ini hasilnya minus Q tambah 675Q dikurang minus 1000. Pi kuadratnya kita dapat minus Q minus 3Q kuadrat ditambah 675. Q-nya kita keluarin yang sebelah sini, Q kuadrat ditambah 225. Terus Q ditambah 15, Q dikurang 15 sama dengan 15. Nah, karena Q-nya 15, maka I ini PCRP kita dapat hasil 875 dikurang 30 sama dengan 15, hasilnya adalah 425. Terus C-nya itu 15 pangkat 3, hasilnya 625. Terus P-nya kita dapat dengan hasil 5,750. Yang pembahasan soal yang kedua, yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan minus 2Q tambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q plus 4Q, hitunglah tarif pajak yang dikenakan pemerintah agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh. Jadi kan kita di sini nyarinya tarif pajak dulu, terus kita mencari total pajak maksimumnya. Di sini P-nya lagi kita masukin minus 2Q ditambah 2Q sama dengan Q kuadrat. Terus yang 2Q-nya ini jadi 4Q. Terus R-nya itu minus 2Q ditambah 28 tutup kurung Q sama dengan minus 2Q kuadrat ditambah 28Q. Terus P-nya kita masukin lagi yang tadi, yang ini dikurangi Q kuadrat ditambah 4Q. Dikurang juga TQ. Terus jadinya P-nya ini kita dapat hasilnya 6. Terus kita perbandingkan 24/6, jadinya T-nya itu sama dengan 24. Nah, pajaknya itu 24,6 jadi 144. Jadi, pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika ia menghasilkan 6 unit, maka jumlah pajaknya adalah 144. Nah, sekarang yang soal nomor 3. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun. Bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sudah 20 tahun. Ini kita tinggal kita masukin aja 80% per tahun. Sama dengan ini kan sampai 30 tahun. Jadinya 20 juta dikali 2,71838. Ini kan dari 8 per 30 tahun. Terus selama 30 tahun itu berarti uang itu dengan inflasinya menjadi 220.465.171 perak. Nah, yang keempat ini ada soal fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 32 minus 0,5 P kuadrat, hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar 50. Nah, ini kita cari dulu Q-nya sampai ketemu P2-nya. P2-nya 50.
50 ditambahin 8 minus 1,4 Q, sehingga hasilnya adalah QS sama dengan 30. Terus jadi pajaknya menjadi 525,6. Nah, yang terakhir yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 10. Hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Jadi kan ini kita punya rumus surplus penawarannya itu 2Q plus 10. Terus kita cari tingkat pemasarannya. Nah, ini jika P-nya sama dengan 0, maka kita cari Q-nya minus 5P. Terus jika P2 sama dengan 30, maka Q-nya menjadi minus 5 tambah 0,5 dikali 30. Karena kan tadi kan ini P2-nya itu 30. Q2 sama dengan 10. Di sini ada PS 20 per 10. Jadi hasilnya segini, DP min 5P tambah 0,5P kuadrat 20 per 10. Nah, yang pangkatnya ini kita keluarin ke dalam kurung, jadinya min 5 kali 30 tambah 0,5 kali 30 di pangkat 2, ingat, sama minus min 5 dikali 10 ditambah 0,5 dikali 10 dipangkatin 2. Jadinya kan yang ini 300 kita coret jadi 300. Terus di sini jadi minus 0, jadinya hasilnya 300. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.